Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Ana Minawati, NPM E1D 019011. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang metode dengan variabel beda kala atau lagged variable dan spesifikasi model. Di sini kita akan menggunakan skripsi yang berjudul Analisis Produksi dan Konsumsi Beras dalam Negeri serta implikasinya terhadap swasembada beras di Indonesia. Nah, pada bab pertama pendahuluan, kita mempunyai latar belakang bahwasannya perkembangan produksi dan konsumsi beras di Indonesia dari tahun ke tahun berfluktuasi dengan kecenderungan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Selama kurun waktu 37 tahun, Indonesia masih belum dapat menutupi konsumsi beras total, sehingga pemerintah masih mengimpor beras. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi yang direpresentasikan dari luas areal panen dan produktivitas padi adalah rasio harga real gabah di tingkat petani dengan upah real buruh tani, jumlah penggunaan pupuk urea, luas areal intensifikasi, dan tren waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi beras adalah harga beras dan populasi, sedangkan harga beras hanya dipengaruhi secara nyata oleh harga real beras tahun sebelumnya. Nah, kemudian pada permasalahan tersebut kita mendapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana perkembangan produksi dan konsumsi beras di Indonesia, apa saja faktor yang mempengaruhi produksi dan konsumsi beras di Indonesia, dan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan konsumsi beras di Indonesia, berapa jumlah produksi dan konsumsi beras dalam 5 tahun mendatang, serta bagaimana implikasinya terhadap swasembada beras di Indonesia. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perkembangan produksi dan konsumsi beras di Indonesia, menganalisis perkembangan produksi dan konsumsi beras di Indonesia, dan memproyeksikan produksi dan konsumsi beras di Indonesia dalam 5 tahun mendatang. Nah, kemudian pada metodologi, jenis data yang digunakan adalah data time series dari skripsi Retna Hesi dengan judul Analisis Produksi dan Konsumsi Beras dalam Negeri serta implikasinya terhadap swasembada beras di Indonesia. Nah, di sini kita akan menggunakan metode yang pertama uji R-square, kemudian uji heteroskedastisitas, kemudian uji autokorelasi, dan interpretasi pengaruh masing-masing variabel bebas. Nah, langsung saja setelah kita menganalisis menggunakan aplikasi Shazam, maka ditemukan R-square, yaitu nilai R-square sebagai indikator ketetapan model yang digunakan dalam analisis. Nah, dalam hasil analisisnya terdapat nilai R-square adalah 0,0775, artinya model yang kita gunakan dapat menggambarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 7,75%. Artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model. Kemudian pada uji heteroskedastisitas, nah heteroskedastisitas ini merupakan sebaran varian dari kesalahan pengganggu adalah sama. Jika p-value-nya kurang dari atau sama dengan alfa 0,05, maka tolak H1 dan terima H1 artinya berpengaruh. Jika p-value-nya lebih dari alfa, maka sebaliknya tolak H1 terima H0 yang artinya tidak berpengaruh. Nah, dalam analisisnya, hasil analisis menunjukkan bahwa p-value-nya kurang dari alfa 0,05, artinya data tersebut terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, kemudian pada uji autokorelasi, uji autokorelasi ini adalah terjadi hubungan antara kesalahan pengganggu. Nah, untuk mengetahui permasalahan autokorelasi, kita melihat Durbin-Watson atau DW-nya. Jika nilai DW kurang dari 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Nah, pada hasil analisisnya di sini terjadi permasalahan autokorelasi karena nilai Durbin-Watson-nya atau DW-nya adalah lebih dari 2, yaitu 2,2571. Nah, kemudian pada interpretasi pengaruh masing-masing variabel bebas, di sini kita dapat melihat hasil analisisnya bahwa variabel populasi memiliki koefisien regresi min 526
2,4. Artinya apabila populasi penduduk naik 1%, maka konsumsi beras akan turun sebesar 5.262%. Kemudian variabel harga beras memiliki koefisien regresi sebesar 5.143,9. Artinya apabila impor beras naik 1%, maka volume impor beras akan turun sebesar 5.143%. Dan variabel harga pupuk koefisien regresi sebesar min 0,2630. Artinya apabila impor beras naik 1%, maka volume impor beras akan turun sebesar 26,30%. Nah, dari hasil-hasil regresi tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya yang pertama, variabel populasi berpengaruh terhadap konsumsi beras, variabel harga beras berpengaruh terhadap konsumsi beras, dan variabel harga pupuk tidak berpengaruh terhadap konsumsi beras. Nah, demikian penyampaian atau presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Stay safe, stay healthy, and see you.